Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan terima kasih pada siang hari ini kami hadir bersama-sama jemaat yang ada di Gereja Bethel Tabernakel Ambarawa Darat ini. Kami akan memberitakan Injil sebagaimana layaknya, yaitu Injil Yesus Kristus Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati firman Tuhan pada siang hari ini. Kami sambut kebenaran-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Haleluya, amin. Salam. Salam. Salam damai sejahtera di dalam nama Yesus Kristus Tuhan Allah kita, Tuhan dan Juru Selamat kita. Haleluya. Ya, pada siang hari ini kami akan memberitakan Injil, yaitu khususnya Injil Yesus Kristus Tuhan, bukan Injil yang lain. Ada Injil Barnabas, Injil Barabas, Injil apa itu? Ya, disebutkan yang lain-lain. Ada Injil tanpa Tuhan dan lain sebagainya. Tetapi di sini saya akan memberitakan Injil Yesus Kristus Tuhan yang telah datang ke dalam dunia ini, lahir sebagai manusia dan kemudian mati dan kemudian bangkit karena disalibkan. Ya, mari kita lihat di dalam kebenaran ini. Ya, kami akan memberikan judul dalam skema perjanjian baru di sini, yaitu bukan skema tabernakel perjanjian lama, tetapi skema tabernakel yaitu dalam perjanjian baru. Ya, di sini kami akan menjelaskan tentang skema atau ya di sini tentang tabernakel perjanjian baru. Di sini beda sekali dengan tabernakel perjanjian lama. Ya, tetapi di sini berkaitan sekali. Karena apa? Ya, di sini dalam tabernakel perjanjian lama itu adalah satu bayangan saja yang merupakan gambaran tentang apa yang akan terjadi di masa depannya. Yang wujudnya yaitu Kristus Yesus itu sendiri. Dan oleh sebab itu ia akan menggenapi firman Tuhan, yaitu hukum Taurat. Menggenapi apa? Karena Yesus Kristus sudah datang ke dunia ini sebagai yaitu penggenapan hukum Taurat. Berarti tabernakel di sini dalam perjanjian baru. Amin. Ya, supaya nanti kita buka di dalam firman Tuhan yang terdapat pada yaitu Ibrani 10. Kita lihat. Ya, kita lihat di sini. Ya, kita baca mulai ayat yang pertama, Ibrani 10. Mari kita simak baik-baik. Persembahan yang sempurna. Di dalam hukum Taurat hanya terdapat bayangan saja dari keselamatan ya yang akan datang, dan bukan hakikat dari keselamatan itu sendiri. Karena itu dengan korban yang sama yang setiap tahun terus-menerus dipersembahkan, hukum Taurat tidak mungkin menyempurnakan mereka yang datang mengambil bagian di dalamnya. Jadi ini jelas dikatakan bahwa ya dalam hukum Taurat itu adalah merupakan satu bayangan, yaitu korban-korban yang dipersembahkan itu hanya bersifat sementara dan bukan hakikatnya korban yang sebenarnya. Dikatakan ayat yang berikutnya di sini, dan sebab jika hal itu mungkin pasti orang tidak mempersembahkan korban lagi, sebab mereka yang melakukan ibadah itu tidak sadar lagi akan dosa setelah disucikan sekali untuk selama-lamanya. Ya, kemudian yang berikutnya dikatakan bahwa tidak, tetapi justru oleh korban-korban itu setiap tahun orang diperingatkan akan adanya dosa. Jadi dengan korban-korbannya setiap tahun selalu diingatkan dengan dosa-dosa, dihantui dengan dosa-dosa, ditakut-takuti dengan dosa-dosa. Itu adalah dalam konsep perjanjian lama. Kemudian yang berikutnya, sebab tidak mungkin darah lembu jantan atau darah domba jantan menghapus dosa. Ya, dikatakan apa? Tidak mungkin darah domba jantan dan darah lembu domba atau lembu jantan di sini menghapus dosa-dosa. Nah, yang kelima katakan, karena itu ketika ia masuk ke dunia ia berkata, korban dan persembahan tidak engkau kehendaki, tetapi engkau telah menyediakan tubuh bagiku. Jadi korban-korbannya disediakan oleh umat pada saat itu ya, dalam pernyataan ini bahwa Yesus Kristus tidak menghendaki lagi korban-korban itu, karena ia mengatakan bahwa yaitu kepada korban bakaran ya, korban penghapus dosa engkau tidak berkenan. Lalu apa? Lalu aku berkata ayat yang ke-7, sungguh aku datang dalam gulungan kitab ada tertulis tentang aku untuk melakukan kehendak-Mu ya Allahku. Ya, jadi di sini sudah tertulis di dalam Alkitab bahwa Yesus datang untuk melakukan kehendak-Mu. Apa kehendaknya? Kehendaknya apa? Dikatakan di sini
Di atas ia berkata, korban dan persembahan korban bakaran dan korban penghapus dosa tidak engkau kehendaki, dan engkau tidak berkenan kepadanya, ya, meskipun dipersembahkan menurut hukum Taurat. Jadi tidak berkenan, ya, persembahan-persembahan yang saat itu sudah tidak berkenan lagi, karena ada satu, ya, persembahan yang harus berkenan kepada Allah. Dan kemudian katanya, sungguh aku datang untuk melakukan kehendak-Mu. Yang pertama ia hapuskan apa? Yang pertama korban-korban, cara-cara dan tata cara yang terdapat dalam hukum Taurat, dalam perjanjian lama itu dihapuskan. Lalu bagaimana? Yaitu korban yang kedua. Dan karena kehendaknya inilah kita telah dikuduskan satu kali untuk selama-lamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus. Nah, jadi korban-korban yang lama di situ tidak dikehendaki, ya, tidak berkenan kepada Allah, karena sudah ada korban yang dikehendaki, yang berkenan kepada Allah, yaitu siapa? Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Amin. Nah, itulah pentingnya. Jadi dalam skema, dalam konsep perjanjian baru, dalam tabernakel, di dalam PP atau perjanjian baru inilah, ya, yang kita anut, yang kita ikuti, ya, yang kita kerjakan, yang kita taati, itu adalah perjanjian baru. Kita lihat ayat yang ke-11. Selanjutnya, setiap imam-imam melakukan tiap-tiap hari pelayanannya dan berulang-ulang pada saat itu, ya, mempersembahkan korban yang sama sekali tidak dapat menghapus dosa. Jadi korban-korban yang dipersembahkan oleh imam-imam pada waktu itu, Imam Eli, Imam Harun, Imam Musa, Elisa dan Elia dan lain sebagainya, tidak dapat menghapus dosa. Cuma apa? Mengurangi dosa. Kenapa? Sifatnya temporer, sifatnya sementara. Mengurangi itu mengurangi beban daripada dosa dan kesalahan, mengurangi beban dosa dan hukumannya otomatis dikurangi saja. Tetapi tidak bisa menghapus secara mutlak, tidak bisa menghapus semuanya. Nah, ini dikatakan, ya, ayat yang ke-13, ya. Dan sekarang ia hanya menantikan saatnya di mana musuhnya akan dijadikan tumpuan kakinya, sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Jadi di sini pengudusan lewat korban Yesus Kristus itu bukan untuk temporer, bukan untuk sementara, tetapi selama-lamanya. Artinya apa? Ya, umat yang berada di dalam Yesus Kristus, yaitu umat Kristen, di sini sudah ditebus oleh korbannya Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Itu sifatnya kekal, sifatnya abadi. Dan dengan sifat kekal dan sifat abadi, di sini tidak bisa dirubah lagi dan tidak bisa ditarik lagi, yaitu apa yang dikatakan pembebasan dari hukuman maut, pembebasan dari hukuman kekal. Karena itu orang Kristen pasti masuk surga. Orang Kristen di sini pasti di sini hidup kekal selama-lamanya. Amin. Amin. Nah, itulah, ya, bagian yang pertama, bahwa, ya, di dalam tabernakel, konteks PL atau perjanjian lama itu adalah sifatnya bayangan. Mari kita lihat lagi yang berikutnya. Nah, bagian yang kedua, di sini dikatakan bahwa dalam perjanjian, ya, baru dijelaskan bahwa korban atau satu kali untuk selama-lamanya. Ibrani pasal 10 ayat 10 sampai 14 tadi sudah dijelaskan. Yang berikutnya yaitu bagian yang B, ya, menghidupkan kita kembali dari kematian. Efesus 2 ayat, ya, 1 sampai 15 kita lihat. Efesus pasal yang kedua, mari kita perhatikan dengan seksama.
Nah, ayat 1 mengatakan bahwa semuanya adalah kasih karunia dijelaskan. Kamu dahulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaran dan dosa-dosamu ya. Kita dahulu sebelum terima Yesus Kristus kita mati ya atas pelanggaran dan dosa-dosa kita itu maksudnya. Kamu hidup di dalamnya, yaitu karena kamu mengikuti jalan dunia ini, karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh-roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Ya, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung dari antara mereka ketika kami hidup di dalam nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran kami yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang-orang yang harus dimurkai sama seperti mereka yang lain. Pada dasarnya ya, kita semua orang yang harus menerima murka, hukuman kekal ya, neraka. Nah, tetapi kita lihat di sini selanjutnya. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, Pak, oleh kaya dan rahmat yang dilimpahkan kepada kita, dijelaskan apa? Telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia diselamatkan kamu. Amin. Ya, jadi kita sudah mati oleh pelanggaran dan kesalahan-kesalahan kita dan dosa-dosa kita. Ya, pada dasarnya kita semua, tetapi oleh kasih karunia kita diselamatkan ya lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Ya, Yesus Kristus itu mati di kayu salib, bukan mati ditembak, ya, bukan mati di pancung, bukan. Tetapi Yesus Kristus itu mati di kayu salib. Ini sangat penting. Makanya berikutnya yang ayat yang ke-6 di sini, dan di dalam Kristus Yesus Ia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. Jadi Yesus Kristus di sini dengan kematiannya ya membangkitkan kita dari kematian rohani, kematian kekekalan, hukuman yang kekal, maka membawa kita, yaitu menempatkan kita hidup bersama-sama di surga dengan Yesus Kristus. Amin. Yang keras kalau amin ya, yang keras. Supaya pada masa yang akan datang, ayat yang 7, supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya terhadap kita dalam Kristus Yesus. Apa? Memberikan kasih karunia dan memberikan kelimpahan sesuai dengan karunia-Nya atau kasih karunia-Nya. Bukan kasih karunia kita, ya, bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, bukan hasil upaya kita, tetapi oleh kasih karunia-Nya memberikan kelimpahan itu kepada kita. Ya, kita boleh berusaha apa saja, mencari pekerjaan, ya, mencari dengan kerja keras, mati-matian dari pagi, sore-sore sampai malam dan seterusnya. Ya, tetapi semuanya itu diberikan ya hanya kepada siapa? Ya, hanya untuk kepentingan yang ada di dunia. Tetapi di sini kasih karunia, anugerah, keselamatan, kehidupan yang kekal ya bagi kita semua orang-orang yang percaya, yang dipanggil, dipilih, ditetapkannya sesuai dengan rencananya. Amin. Ayat yang ke-8 mengatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi apa? Pemberian Allah. Ya, benar ya. Jadi bukan usaha kita kalau kita selamat. Jadi ada orang berusaha mempertahankan keselamatan. Ayo dipertahankan keselamatan kita. Ayo dipertahankan iman kita. Siapa yang bisa mempertahankan iman kita? Siapa yang bisa mempertahankan keselamatan kita? Tidak bisa dengan alasan apapun, dengan dalih apapun di sini. Ayo rajin ibadah, ayo rajin memuji, itu penting. Ya, rajin ibadah, rajin memuji Tuhan, rajin menyembah Tuhan itu sangat penting. Tetapi bukan berarti usaha kita yang menyelamatkan, bukan usaha kita yang yaitu memberikan kasih karunia itu, tetapi Allah itu sendiri. Amin. Nah, yang ke-9 di sini itu bukan hasil pekerjaanmu. Ya, benar ya, jelas ya. Bukan hasil usaha, bukan hasil pekerjaanmu. Ya, ini dijelaskan. Ya. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Bagaimana memegahkan diri? Ya, kalau pintar di gereja, menjadi pejabat gereja, ya, kalau menjadi seorang
misionari yang terkenal, katanya karena kerja kerasnya, karena usahanya. Oh tidak, sama sekali. Ya, di dalam kasih karunia di sini bukan usaha kita, bukan pekerjaan kita, melainkan pemberian Allah itu sendiri dan anugerah Allah itu sendiri yang diberikan dan dilimpahkan kepada kita. Bagian ke-10 yang terakhir di sini mengatakan karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Amin. Kita diciptakan dengan tangan Kristus untuk melakukan pekerjaan yang baik. Tetapi pekerjaan yang baik itu tidak bisa kita lakukan tanpa Kristus. Amin. Jadi jangan mengatakan bahwa usaha kita, kepiawaian kita, kepandaian kita, kepintaran kita, kerja keras kita, kerajinan kita, ketekunan, bukan. Tetapi semuanya anugerah kasih karunia Yesus Kristus yang diberikan kepada kita. Ya. Baik. Berikutnya di sini kita lihat bagian yang ke C yang membatalkan hukum Taurat di sini ya. Bagian C di sini untuk mengangkat kita hidup kekal selama-lamanya, di sini otomatis membatalkan hukum Taurat itu. Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 17 mengatakan. Kita buka. Apa lagi? Efesus berapa? Pasal berapa ya Efesus? Ya, kita lihat ya. Efesus pasal 2 ya. Ayat 13 sampai 17 di sini ya. Mari kita lihat Efesus pasal 2 ayat 13 sampai 17 di sini mengatakan bahwa ayat yang pertama yaitu ayat 13, tapi sekarang di dalam Kristus Yesus kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus. Amin. Ya, jadi kita dulu jauh sekali dengan Allah. Karena apa? Ya, memang Musa di sini berdoa mendatangkan Allah supaya Allah datang. Ya, supaya hadiratnya datang lewat mezbah. Ya, lewat apa itu di sini sarana-sarana tabernakel dan lain sebagainya untuk mendatangkan Tuhan hadir. Tetapi di sini dijelaskan bahwa ya, karena dialah damai sejahtera kita yang telah mempersatukan kita, ya, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu persekutuan. Jadi dulu adanya persekutuan Allah dengan manusia. Ya, di sini maka ada tembok yang membentengi, yang mengadakan yaitu pemisahan atau gap, ya, sehingga di sini susah manusia bertemu dengan Allah. Tetapi ayat 15 mengatakan sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan ya, untuk apa? Menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Ya, ini jelas. Membatalkan hukum Taurat, menyatukan dirinya yaitu Allah dengan kita, ya, untuk membatalkan hukum Taurat lewat kematiannya di kayu salib. Amin. Jadi dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib itu untuk mengadakan yaitu pendamaian, ya, hubungan manusia dengan Allah, hubungan kita dengan Allah ini. Ya, sekarang kita sudah bertemu, ya, bersama menjadi satu di dalam dirinya. Jadi kita sudah tidak terpisahkan lagi, kita sudah tidak istilahnya jauh lagi, tetapi kita sangat dekat. Immanuel, Allah bersama kita. Amin. Ya, baik, berikutnya kita lanjutkan di sini. Bahkan D, ya, sekarang di sini yang terakhir, dibenarkan karena iman. Jadi orang Kristen itu dibenarkan bukan perbuatan-perbuatannya, tetapi karena iman. Iman kepada Yesus Kristus, iman kepadanya. Ya, kita lihat di sini Roma, ya, Roma pasal 4. Ya, Roma pasal 10, ya. Kita lihat Roma pasal 10. Mari kita buka Alkitab kembali. Saudara-saudara yang kekasih, Roma
Roma pasal 10. Nah, kita mulai dari ayat 4 ya. Nah, di sini adalah judulnya kebenaran karena iman. Jadi sudah saya katakan bahwa kebenaran itu bukan usaha kita, bukan perbuatan kita, bukan hasil usaha kita. Ya, kita menjadi benar, kita menjadi kudus dengan cara-cara. Ya, orang harus berpuasa 40 hari 40 malam, orang harus berpuasa 7 hari 7 malam supaya kudus. Tidak. Ya, supaya berkenan kepada Allah. Tidak. Ya, di sini kebenaran karena iman. Ya, dikatakan di sini pada Ibrani pasal 10 ayat 4 mengatakan, sebab Kristus adalah kegenapan hukum Taurat sehingga kebenaran diperoleh tiap-tiap orang yang percaya. Jadi kebenaran itu hanya diperoleh bagi orang-orang karena percaya, bukan melakukan perbuatan-perbuatan, bukan melakukan pekerjaan-pekerjaan, tetapi karena percaya. Sebab Musa menulis tentang kebenaran karena hukum Taurat. Orang yang melakukannya akan hidup karenanya. Jadi orang benar lewat hukum Taurat ya karena yang melakukannya. Tetapi orang yang benar sekarang di dalam Yesus Kristus itu oleh karena hanya iman, percaya, pasrah, berserah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Kau memberkati firman-Mu dan Kau memberkati kami semua yang mendengarkan. Jemaat-Mu jadilah kami semua iman-iman yang toleran, iman-iman yang andalan, iman-iman yang penuh kasih sayang, iman-iman yang benar, yaitu hanya percaya kepada Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamatnya, mengaku dengan mulutnya dan percaya di dalam hatinya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah mati dan bangkit, maka ia akan diselamatkan dan masuk surga. Terima kasih Tuhan atas kebenaran ini dan firman yang Engkau berikan kepada kami dan yang kami sampaikan. Dalam nama Yesus Kristus kami sambut kebenaran-Mu. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya.